Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut sesi berikutnya. Saya serahkan langsung saja ya dengan Pak Pungki. Ya, Selamat waktu, baik. silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Johar. Selamat siang teman-teman semua. Kita ketemu lagi hari ini. Ada dua topik ya hari ini. Hari ini sesi pertama kita bicara managing talented people. Kalau kemarin sama Pak Medianta mungkin sudah bahas mengenai talent management itu apa gitu ya. Ya, jadi kalau kita bilang talent management itu sebenarnya sistemnya. Nanti kalau di sini kita akan bahas orangnya ya. Kita bahas orangnya. Ada managing talented people, kemudian nanti sesi kedua kita akan ada succession planning ya, succession planning. Nah ini sebenarnya kita udah bahas orangnya, kalau bahas sistemnya sudah kemarin harusnya gitu ya. Nah jadi kemarin tuh lebih banyak mengenai infrastruktur ataupun istilahnya sistem pendukung, ada talent management design-nya, kemudian ada remuneration-nya, ada 3P-nya, kemudian ada apa namanya, kita punya salary structure dan sebagainya ya. Siang ini sebenarnya akan paling tidak membuat teman-teman sekalian mengerti dan bisa cukup paham lah ya bagaimana namanya mengelola talented people, sehingga talented people ini bisa tetap happy. Nah ini ada kata-kata happy ini ya. Jadi kalau kita ngelihat bahwa manusia-manusia yang ada ini kalau dibilang produktif itu karena apa sih sebenarnya? Jadi kalau dibilang produktif itu karena ada performance-nya ya, ada kinerjanya gitu. Nah, orang-orang yang berkinerja baik ini rata-rata orang-orang yang engage sebenarnya. Yang istilahnya nempel, punya sense of belonging dengan perusahaan dan sebagainya. Kenapa mereka bisa engage? Karena mereka rata-rata termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi gitu ya. Dan talent itu adalah orang yang berkinerja baik, berkinerja luar biasa, dan biasanya berkinerja baik biasa ini karena dia ada di sebuah rumpun jabatan atau di sebuah departemen. Makanya kenapa biasanya talent itu lebih banyak istilahnya performnya tuh di jabatan-jabatan, performnya tuh di unit kerja yang boleh dibilang secara spesifik lah ya, seperti era VUCA, di era digital disruptive, di era 4.0, industrinya ya, banyak perusahaan mulai shifting ya. Kita sebut shift organization transformation ya. Jadi ada mindset shifting yang boleh dibilang agak sedikit berbeda. Mungkin kalau dulu kita perusahaan mencarinya profit ya. Kalau sekarang carinya purpose. Purpose-nya misalnya ini purpose-nya adalah memajukan masyarakat Indonesia. Dengan memajukan masyarakat Indonesia tuh kita akan dapat profit. Jadi kalau kita memajukan masyarakat Indonesia, maka kita bisa juga memajukan SDM kita, memajukan SDM di perusahaan. Anda tidak menyiapkan pengganti, maka Anda tidak bisa dipromosi. Makanya kenapa akhirnya untuk kita bilang siapa yang harus bisa menyiapkan penggantinya dia, harusnya yang jadi pejabat strukturalnya loh. Nah, makanya kenapa yang disebut accountable dalam mengelola talent itu sebenarnya adalah para top management, para line managers. Sedangkan HR ataupun human capital itu sebenarnya lebih banyak menyediakan fasilitasnya saja. Maka disebut dengan responsible. Jadi kalau kita bilang accountable sama responsible ini beda ya, beda level ya. Kalau accountable itu berarti tanggung beban, kalau responsible tanggung jawab. Sebenarnya tanggung jawab berarti mengerjakan. Bahwa yang accountable itu ya semua departemen yang memang punya talent, yang punya hak veto, yang bisa mengatakan ini iya, ini tidak, gitu ya. Ini perlu dikembangin, ini tidak perlu dikembangin. Maka disebut accountable, atau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya adalah tanggung beban sebenarnya. Talent itu orang. Talent itu orang yang disebut dengan the right individuals yang bisa membuat perbedaan dari kinerja organisasi ya. Kinerja organisasi dengan menunjukkan contribution terhadap namanya potensi dia secara jangka panjang. Oke, sekarang kita sedikit membahas mengenai siklus talent management. Jadi siklus talent management itu cuma sederhana. Ada yang pakai 4 step, ada yang pakai 5 step, ada yang pakai 6 step. Saya ngambil yang paling sederhana aja lah, 4 step. Jadi talent itu harus ada direncanakan. Ya, baru cari dari luar. Nah, cuman secara talent kita harusnya tidak mengandalkan talent itu dari luar. Kenapa? Karena bisa jadi. Ya, jadi kalau kemarin nyebutin beberapa nama HR director, saya mengatakan bukan talent. Kenapa? Karena kalau yang talent itu dari dalam, kayak model Astra gitu ya, nggak pernah meng-hijack orang di level director, nggak pernah meng-hijack orang di level manajernya, nggak pernah. Kenapa? Karena talent manajemennya berjalan. Nah, jadi dari bawah, kita sebut educate, expose, engage, experience, yaitu dengan menggunakan upskilling, reskilling, dan reinvention. Biasanya barulah kita memberikan namanya retaining program. Talent yang ada sekarang ini kebanyakan adalah generation Y.
Ya, kenapa? Karena yang masuk dunia kerja, yang banyak bekerja, yang usia produktif sekarang ada di generation Y, walaupun generation X-nya masih ada ya, belum pensiun juga sih. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam 2 hari program yang cukup padat ini. Mudah-mudahan bisa menambah banyak insight dan juga bisa menjadikan tambahan-tambahan yang bisa dipraktekkan dalam keseharian di pekerjaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saja dari saya, akhir kata mohon maaf bila ada yang kurang ataupun ada yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di sesi-sesi yang lain. Itu saya kembali ke Pak Johan. Silakan Pak Johan. Baik Pak Pungki, terima kasih. Ya. Oh sudah. Ya. Baik ya, kita foto Ibu Sata, Bu Lail, Bu Agnes, silakan. Oke, baik. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, soal sudah saya kirimkan. Selamat mengerjakan. Nah, tetap semangat dan sukses. Kontak Pak Pungki ada di materi juga. Jadi kalau bingung mau kontak boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Ya, ya baik. Kita tutup saja Pak Pungki atau masih ada baik, yang mau silakan ngobrol? ditutup saja Pak Johan. Terima kasih. Saya terima kasih sama teman-teman semuanya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan kalau bisa diimplementasikan pasti akan lebih kena ya. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Johar. Ya, terima kasih semuanya. Izin live. Terima kasih Pak Pungki. Saya juga izin Boleh, Bu. sama-sama. Ya. Ya. Terima kasih Pak Pungki. Sama-sama. Susah ya Pak ujiannya Pak. Nggak susah ya Pak Enggak jawabannya sih, ya. itu sesuai aja sih kalau ujiannya. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Makasih Pak Pungki. Sama-sama Pak. Kita izin live ya. Ya, baik. Saya end ya.